Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahyananta, NPM 204030 2009. Saya dari lokal A1, dan saya ingin mempresentasikan hasil dari saya tugas presentasi 1, yaitu membahas tentang konsep dasar listrik. Langsung saja saya bahas apa itu konsep dasar listrik. Konsep dasar listrik itu sendiri yaitu adalah rangkaian atau fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum kita ketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Nah, ya, kita lanjut di berikutnya, yaitu membahas tentang atom. Pengertian atom sendiri adalah sifat listrik dibawa oleh suatu muatan listrik, yaitu elektron, pembawa muatan negatif, dan proton adalah pembawa muatan positif, yang dengan neutron ketiganya merupakan penyusun suatu atom. Di dalam suatu atom sendiri yaitu terdapat 3 tadi yang bisa menghasilkan listrik. Kedua, muatan positif akan tarik-menarik dengan muatan negatif. Sedangkan 2 buah muatan atau lebih yang sama tanda muatannya akan saling tolak-menolak. Massa proton dan neutron jauh lebih besar daripada massa elektron, sehingga elektronlah yang bertanggung jawab dalam terjadinya arus listrik karena lebih mudah digerakkan. Lanjut di listrik statis. Listrik statis sendiri yaitu listrik kumparan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tetap statis. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai benda kehilangan dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Contoh listrik statis yang ada di kehidupan kita sehari-harinya yaitu contohnya berada di listrik yang kita gesek-gesekan pada contohnya seperti penggaris yang kita gesek-gesekan di rambut dan bisa menarik sebuah kertas-kertas potongan-potongan kecil. Itu adalah contoh dari listrik statis. Lanjutnya, listrik dinamis. Listrik dinamis itu adalah, bisa kita katakan listrik dinamis adalah aliran partikel bermuatan dalam bentuk arus listrik yang dapat menghasilkan energi listrik. Listrik dapat mengaliri dari titik potensial lebih tinggi ke titik potensial lebih rendah. Apabila kedua titik tersebut terhubung dalam suatu rangkaian tertutup. Kita akan membahas arus dan tegangan. Arus adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik dalam suatu rangkaian. Dengan kata lain,
Arus adalah laju aliran muatan listrik. Tegangan. Tegangan juga bisa disebut dengan gaya gerak listrik. Adalah perbedaan potensial muatan antara dua titik di dalam suatu medan listrik. Dengan kata lain, tegangan adalah energi persatuan muatan. Tegangan dan arus pada rangkaian. Pada dasarnya, beda potensial atau tegangan inilah yang menyebabkan aliran elektron dari potensial rendah atau bisa juga disebut dengan negatif ke potensial tinggi yang biasa juga disebut dengan positif. Artinya, ada arus listrik disebabkan karena adanya tegangan arus listrik pada dua titik, kutub positif dan kutub negatif. Pada rangkaian listrik bisa jadi setiap komponen listrik mempunyai beda potensial yang berbeda tergantung hambatan komponen. Di bawahnya, sumber tegangan yang disambungkan ke sebuah pengantar pada kutub positif pengantar, muatan negatif akan ditarik oleh muatan positif. Pada kutub positif, tegangan melewati ruang-ruang kosong atau hole. Hole sendiri itu bisa kita gambarkan dalam bentuk bulat tanpa ada negatif. Sedangkan pada kutub negatif, pengantar muatan akan terisi elektron baru dari sumber tegangan. Sumber elektron pada pengantar juga terdorong untuk bergerak ke arah kutub positif. Kita lanjut di slide berikutnya. Ya, kali ini kita akan masuk di water analogi. Water analogi yaitu aliran air yang mengalir dalam pipa. Analoginya yaitu seperti itu. Aliran elektron dalam suatu arus listrik. Jadi arus listrik itu mengalir seperti analogi dalam pipa air, yaitu elektron itu bisa mengalir di dalamnya tanpa harus ada hambatan. Kedua yaitu tekanan yang menyebabkan air mengalir, analoginya dengan tegangan listrik. Dan besar dorongan air yang keluar dari pipa, analoginya sama dengan daya listrik atau power. Jadi saya jelaskan kembali, yaitu analoginya tegangan listrik dan besarnya dorongan air itu seperti keluarnya pipa. Pipa itu sendiri dianalogikan sebagai listrik atau power dari tenaga listrik itu sendiri. Ukuran pipa sama dengan ukuran pengantar konduktor listrik. Dari diameter tersebut, dengan water analogi tersebut bahwa mengatakan bahwa ukuran pipa itu sama dengan ukuran pengantar listrik. Jadi semakin besar pipa atau water pipe-nya akan sama juga besarnya pada pengantar listrik, seperti konduktor listrik. Dan adapun juga keran air yang mengatur besar aliran airnya. Analoginya yaitu dengan pengaturan hambatan atau kita biasa sebut dalam bahasa tekniknya yaitu variabel resisten dalam rangkaian listrik. Untuk mengatur besar kecilnya hambatan listrik, kita memerlukan variabel resisten dalam rangkaian listrik itu sendiri. Dan kita juga
uh, menganalogikannya dengan pipa, yaitu sebagai keran. Yang keempat, air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi menuju tekanan lebih rendah. Dan analoginya untuk listrik, arus listrik yang merupakan perpindahan elektron bergerak dari tegangan yang lebih tinggi menuju ke tegangan yang lebih rendah. Lanjut di rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Elektron dapat mengalir dari material pengantar arus listrik, yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel yang dipakai pada rangkaian listrik, karena kabel terbuat dari tembaga yang mengantarkan arus listrik itu sendiri. Dapat kita simpulkan juga, elektron itu adalah penghantar listrik yang memiliki inti tembaga dan bisa mengantarkan arus listrik dengan baik. Lanjut. Rangkaian seri. Kita masuk di berikutnya, yaitu rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau bisa disebut juga dengan sejajar. Pada rangkaian seri, kuat arus I akan mengalir dari sumber energi baterai yang dari suatu hambatan ke hambatan lain melewati suatu kabel. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bisa juga disebut dengan bercabang. Nah, dari percabangan itulah kenapa kita bisa mengatakan rangkaian itu sebagai paralel. Karena paralel sendiri pada dasarnya yaitu memiliki percabangan yang banyak secara bertingkat. Percabangan itu sendiri memiliki banyak fungsi atau kegunaannya. Seperti dalam rangkaian arus kecil, arus besar juga banyak menggunakan rangkaian paralel ini. Sebabnya disebabkan oleh karena terdapat percabangan. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Maksud dari arti hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama yaitu karena adanya percabangan paralel itu sendiri. Percabangan paralel itu tidaklah semata-mata hanya percabangan, karena pada hakikatnya hambatan paralel itu bisa merubah nilai-nilai hambatan. Contoh, pada hambatan 1 mendapat 10 ohm dan hambatan 2 tidak akan sama 10 ohm. Bisa jadi dia mendapatkan nilai lebih besar atau lebih kecil dari nilai hambatan 1. Dan alhasil kuat arus sumber energinya akan sama dengan jumlah dari seluruh kuat arus semua hambatan. Itulah kurang lebih rangkaian paralel. Kita masuk di slide berikutnya. Arus listrik AC. Arus listrik AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC akan membentuk gelombang yang bisa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Dan di Indonesia sendiri, arus AC ini dikelola dan berada di bawah penguasaan PLN. Contohnya yaitu seperti generator listrik PLN dan turbin angin. Arus AC ini juga sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, karena juga arus AC ini
bisa kita gunakan di sehari-hari. Contohnya aja seperti mesin cuci, dispenser, alat alat-alat pemasak dapur, dan seperti charger, dan masih banyak lagi alat-alat blender segala macam. Itu kita menggunakan arusnya adalah AC. Dan lanjut untuk arus listrik DC. Arus listrik DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik ini kita katakan mengalir dari positif menuju negatif. Namun menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus searah adalah arus yang alirannya negatif menuju positif. Contohnya yaitu seperti baterai, aki, atau panel solar panel. Solar panel yaitu sebagai bisa juga kita sebutkan sebagai sumber pembangkit bagi yang susah mendapatkan arus listrik AC. Karena dengan arus listrik DC ini kita bisa merubahnya ke arus AC dengan cara menambahkan inverter atau perubah arah dari DC ke AC. Selanjutnya, rangkaian elektronika. Rangkaian elektronika adalah sebuah rangkaian yang tersusun atas komponen elektronika aktif dan pasif yang membentuk satu kesatuan dan menghasilkan suatu fungsi. Dalam bahasa Inggris sering kita kenal sebagai nama electronic circuit. Kita lanjut, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor sendiri adalah benda yang dapat menghantar listrik. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan semikonduktor dapat mengalirkan listrik hanya pada kondisi tertentu. Contoh konduktor yaitu seperti emas, perak, tembaga, besi, aluminium, dan lain-lain. Contoh semikonduktor yaitu germanium dan silikon. Contoh isolator yaitu kaca, karet, kayu, udara, fiber, dan keramik dan batu-batuan. Kita membahas selanjutnya yaitu resistansi atau hambatan. Hambatan listrik adalah gaya yang melawan aliran arus. Jadi contohnya hambatan yang berfungsi sebagai indikator betapa sulitnya arus mengalir. Nilai resistansi dinyatakan dalam ohm. Resistansi itu akan sangat menyulitkan ampere yang akan melalui suatu rangkaian, karena nilai atau resistansi yang dinyatakan semakin besar, maka arus ampere yang akan lewat pada rangkaian itu akan semakin sulit juga melewatinya karena adanya hambatan. Hambatan itu kita lanjut di resistor. Nah, alat penghambat tadi yang ada di resistansi tadi bisa juga kita sebut bendanya yaitu resistor. Apa sih resistor itu? Resistor adalah komponen elektronika yang menahan aliran listrik dalam suatu rangkaian. Resistor digunakan dalam rangkaian listrik untuk mengatur arus dan tegangan. Dengan cara sama seperti keran yang digunakan untuk mengatur arus listrik, aliran air keran, maka dapat digunakan tidak hanya untuk mengontrol aliran arus, tetapi juga untuk mendistribusikan tegangan dalam suatu rangkaian. Selanjutnya yaitu short circuit. Short circuit itu dalam bahasa Indonesia juga bisa kita katakan sebagai hubung pendek, arus pendek, atau konsleting, dari bahasa Belanda yaitu kortsluiting. Nah, apa itu short circuit? Itu adalah suatu hubungan
dengan tahanan listrik yang sangat kecil, mengakibatkan aliran listrik yang besar, dan bila kita ditangani akan dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. Short sendiri itu yaitu pertemuan antara proton plus bertemu dengan arus yang berada lebih kecil di bawahnya. Seperti kita ambil contoh seperti apa instalasi itu kan memiliki dua katup berbeda, yaitu ada katup plus dan katup minus. Nah, jika di kedua katup itu ada salah satunya bertemu, maka itu bisa mendatangkan mara bahaya. Contohnya seperti konsleting, bisa terjadi kebakaran, ledakan, atau lain sebagainya yang bisa mengakibatkan juga kematian. Maka dari itulah sangat berbahayanya short circuit. Lanjut. Kita akan juga membahas komponen aktif dan pasif. Ada 3 jenis komponen elektronik yang dikenal di kalangan saintis dan teknisi, yaitu komponen aktif dan pasif, dan komponen penunjang. Adapun yang tergolong dalam komponen aktif yaitu transistor, dioda, dan rangkaian terpadu, integrated circuit, dan IC. Komponen-komponen aktif hanya bekerja atau berfungsi jika diberi catu daya luar. Sedangkan yang tergolong dalam komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Komponen pasif merupakan komponen yang tidak dapat dengan sendirinya membangkitkan tegangan atau arus. Dengan kata lain, komponen pasif adalah komponen yang dapat bekerja tanpa catu daya. Itulah hasil presentasi saya di presentasi pertama ini. Saya harap dalam penyampaian presentasi saya ini bisa diambil ilmunya, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Akhir kata dari saya, bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.